Di bagian sini akan rusak. Kalau rusak kita tahu jalur jumpernya nggak masalah. Yang masalahnya apabila handphone yang nggak ada jalur jumpernya ketahuan, itu yang susah. Sering sekali kami mendapatkan apabila suatu handphone sudah diganti konektornya oleh servis lain, maka jalur-jalurnya akan rusak. Kenapa demikian? Mungkin karena sistem kerjanya yang salah atau solderannya yang bermasalah. Kadang asal cabut aja. Sering sekali jalur-jalur di bagian sini akan rusak. Kalau rusak kita tahu jalur jumpernya nggak masalah. Yang masalahnya apabila handphone yang nggak ada jalur jumpernya ketahuan, itu yang susah. Apalagi sudah berhubungan dengan skema, sangat-sangat merepotkan. Konektor USB charger sendiri modelnya ada bermacam-macam. Ada yang seperti ini, yang tempel. Ini untuk mencabut dan memasangnya kita harus menggunakan blower, karena di antara PCB dan USB ada tempelan timah, jadi harus hati-hati mencabutnya. Dan ada juga yang gantung seperti ini, gantung tempel. Ini kelihatan atas. Untuk yang tempel seperti yang gantung seperti ini, maksud kami, sebelum kita mencabut kita harus memutuskan terlebih dahulu jalur-jalur pin yang ada di belakang USB, agar supaya saat mengangkat nanti jalur-jalurnya tidak akan putus, karena ini riskan banget. Seperti ini contohnya, kita potong terlebih dahulu, bisa menggunakan cutter kecil atau pisau seperti ini. Kita iris kelima pin tersebut sampai terpisah dari USB, agar supaya jalur-jalurnya tidak ikut terangkat. Ini solder mata pisau yang kami gunakan sekarang, dan yang ini mata solder lancip, biasanya kami gunakan untuk penyolderan spare part yang terkecil. Dan untuk saat ini kita menggunakan mata pisau saja, agar supaya saat pencabutan konektor USB sistem gantung ini sangat mudah. Jadi seperti ini kita tempelkan, maka kedua pin akan terpanasi secara bersamaan. Jangan lupa gunakan penjepit PCB seperti ini, agar supaya mesinnya tidak mudah bergerak dan juga mempermudah cara kerja kita. Kita jepit mesinnya tuh seperti ini. Selanjutnya tambahkan sedikit timah di antara kaki USB yang akan kita cabut. Ini tujuannya agar mempermudah pelelehan timah yang lama saat pencabutan nanti. Kita solder seperti ini. Selanjutnya kita gunakan pinset, kita jepit seperti ini sambil kita solder. Hati-hati, perhatikan setiap komponen yang ada di sekitar USB, jangan sampai rusak atau terlepas. Disolder sebelah menyebelah bergantian, angkat perlahan. Jika sebelahnya sudah terangkat, kita solder lagi dari sebelahnya, perlahan aja. Sudah tercabut dengan aman, jalur kita aman, tidak ada yang rusak sedikit pun. Kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini masih ada timah yang belepotan. Kita gunakan fluk untuk membersihkannya. Kita gunakan fluk yang standar aja, tipe RMA 223.
kita ambil sedikit, secukupnya aja. Lalu kita olesi ke bagian yang berlepotan tadi, bekas pencabutan. Ini tujuannya agar supaya jalurnya tidak ada yang lengket satu sama lain. Jalur-jalurnya aman, tempat perekatnya aman, dirapikan lagi. Jika pakai fluk, dia akan otomatis jadi rapi seperti ini. Di sini kami mempunyai beberapa model konektor. Kita sesuaikan aja dengan yang sudah kita ganti tadi, kita cabut tadi. Kita sesuaikan modelnya. Kita cari konektor gantung yang biasanya dipakai oleh Smartfren, Everchoice, Lenovo. Itu sama semua, hampir sama aja. Jika produk dari Cina itu rata-rata penggunaan konektor USB-nya sama saja. Cuma letak kedudukannya yang berbeda. Ini adalah persiapan kami yang sengaja kami beli banyak karena seringkali dapat orderan USB rusak baik USB maupun jalurnya. Jadi tujuannya agar supaya konsumen bisa menunggu. Dan kalau untuk khusus Samsung kami sediakan juga. Khusus Samsung kami sediakan konektornya. Karena kenapa kami pisahkan dari Samsung? Karena konektor Samsung itu berbeda, jumlah pinnya berbeda, modelnya berbeda, bahannya berbeda. Dia pun ada dua macam, ada yang ori dan ada yang KW1. Seperti ini, macam-macam sih modelnya untuk Samsung. Sistem kerjanya juga agak susah, jadi kita lainkan. Oke, kita lanjut ke pergantian USB tadi. Sebelum kita pasang konektornya, kita solder dahulu. Jangan lupa solder bagian bawah konektor ini pas tepat di sambungannya, karena biasanya di sini sering rusak. Apalagi sambil ngecas, sambil dipakai itu gampang sekali rusak. Makanya untuk mengantisipasinya kita solder biar awet. Lalu kita tambahkan fluk sedikit pada kelima pinnya. Setelah itu solder kelima pin tersebut sedikit aja, jangan sampai berlepotan. Kenapa kita pasang seperti ini, kita tambahkan seperti ini? Sering sekali kami dapatkan pinnya tidak melekat dengan baik, makanya kita antisipasi seperti ini. Jika sudah ada timahnya, siap kita aplikasikan ke perangkat smartphone. Sekarang kita pasang USB-nya. Kita tepatkan di posisi kaki sebelahnya dulu. Keduanya kita tepatkan pada tempatnya. Hati-hati ada komponen di sebelahnya, jangan sampai rusak. Ingat, perhatikan setiap komponen yang ada di sekitar USB jangan sampai rusak, karena di situ juga terdapat touchscreen, rangkaian touchscreen. Hati-hati, pasang seperti ini dulu. Perlahan aja. Jika belum tepat, kasih tepat lagi. Oke. Sebelahnya sudah terpasang. Sekarang kita ke sebelahnya lagi, ke kaki sebelahnya. Kita gunakan pinset sambil ditekan. Kita solder, otomatis dia akan masuk. Makanya sebelumnya kita harus tepatkan agar supaya tidak susah saat masuknya. Kita tambahkan fluk lagi biar rapi. Kita solder lagi agar supaya timah-timahnya meleleh dengan rapi. Lalu berikutnya saatnya kita solder pin-pin yang ada di belakang USB. Ini harus teliti, jangan sampai saling berdekatan, jangan sampai saling terhubung. Hati-hati. Ini membutuhkan kesabaran. Namun bagi teknisi-teknisi yang
sudah sering sih, ini gampang-gampang saja. Rapikan seperti itu, jangan sampai ada yang berlepotan, jangan sampai ada yang ketemu jadi satu. Hasil akhirnya seperti ini, rapi, tidak gampang lepas, dan pasti awet. Kita lihat, ini dia, semuanya terpasang dengan rapi, tampak dari depan rapi semuanya. Oke, terima kasih. Demikian tutorial kita pada kali ini, khususnya untuk para servis-servis pemula. Dan untuk para senior, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami hanya ingin berbagi. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, dukung kami. Selamat berkarya.